Dari SMK NU Sirojul. Just existing. Shouldn't apologize for just being me. Trying to hide behind all my distractions. Try to fill me up with doubt. I'm learning how to turn around all the voices in my head. I think I found my favorite sound. Kalau ini ditawa, ini akan seperti ada lubangnya. I think about my favorite sound. I think about my favorite sound. And I tend to be my own worst enemy. And I linger on everything. But I find when I'm alone it gets so hard to breathe. And I shouldn't apologize for just existing. Shouldn't apologize. Semangat pagi, semangat pagi, pagi atau malam nih. Adik-adik, selamat malam, selamat bergabung bersama kami bersama Laksana Tour and Travel ya. Di sini saya sendiri sebagai tour leader. Adik-adik semua, pertama adalah saya menyampaikan terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Malik, beserta Bapak Ibu guru semua dari SMK NU Sirojul. I think about my favorite sound. I think about my favorite sound. I think about my favorite sound. Do you take the time to recognize yourself? Do you spin like a carousel? I want you to know that it's okay to ask for help. We all need help. We all Perwakilan sama Pak Bos. Mari. Oh, momennya hilang, Okay when the quiet comes. When it all dies down, it gets so loud. All the voices in my head just try to fill me up with doubt. I'm learning how to turn around. All the voices in my head, I think I found my favorite sound. Allahu Akbar. Menang. Menang. Ayo semuanya. Favorite sound. Cepat Nuzul. Ayo para pejuang Takeshi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Nasib bagai koncoku sebelum aku reinkarnasi. Kita pejuang kan. Masukan tadi. Aja kuyan deh. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pada pagi hari ini kita terkesan kayak kuliah subuh ya. Suasananya cukup sejuk, airnya lembut mana dengan gurih, hangat apa? Ini hangat ya? Yen ora masuk angin, itu nak wong Jawa malah tombone itu nak banyu anyep, munine hangat.
ada yang lebih dingin dari sini, daerah Kopeng. Perhatikan. Nah, ini mau pas dulu rasanya. Selama ini kita hanya dengar namanya saja, tapi tempatnya di mana belum pernah. Sekarang inilah kita saatnya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa berkunjung berziarah ke makam beliau. Dan itu penting, anak-anakku semua, khususnya keluarga besar SMKN Suroji Buddha Purworejo Blora. Apalagi kita ini backgroundnya adalah bernafaskan aswaja, Nahdlatul Ulama. Maka kiranya perlu dan penting banget untuk melestarikan budaya-budaya leluhur dan apa-apa yang sudah diamaliyahkan khususnya warga Nahdlatul Ulama, di antaranya melanggengkan budaya ziarah. Singkat hikayah, Mbah Syekh Subakir ini beliau sugeng pada zamannya sebelum Wali Songo. Jadi lebih sepuh ketimbang Wali Songo ya. Jadi Mbah Subakir dulu baru Wali Songo sebagai generasi penerusnya. Mbah Syekh Subakir ini dikenal kalangan di Indonesia, tokoh-tokoh di Indonesia itu sebagai tokoh penumbal tanah Jawa, penumbal tanah Jawa. Saged diwastani sing masang tumbal ning tanah Jawa. Jadi kata-kata tumbal itu awal mulanya dari Jawa Tengah. Tumbal. Jawa ini tumbal, nak basa Arabe tolak balak. Karena memang di Indonesia itu tanah Indonesia yang paling sulit ditaklukkan itu tanah Jawa. Dengan yang paling tua deh. Nah, ini yang babat alas pertama kali syiar Islam di tanah Jawa itu Mbah Syekh Subakir. Beliau ditugaskan oleh para wali-walinya Allah di negara Persia. Mbah Subakir ini membawa batu mulia dipasang di daerah Gunung Tidar. Gunung Tidar ini ya di sini ini. Tumbalnya itu dipasang di sini. Arahnya ke sana ya. Tumbal itu berupa batu. Dikubur di atas. Gunane tumbal itu kanggo tolak balik, ngusir lelembut makhluk jin, setan, iblis yang jahat, terutama ya jin kafir. Sebab dulu tanah Jawa ini orang-orangnya yang bermukim itu belum muslim. Ada yang Hindu, ada yang
udah ada yang kejawen. Dulu ada tokoh yang namanya tokoh Sabdo Palon. Anak-anak pernah ngomong gitu ya. Sabdo Palon itu menurut ceritanya itu tidak pernah pakai baju. Jaduke pol anu coba. Wetenge mlenti kaya Pak Ali. Aduh. Nengan Pak Ali gak jaduk ngono. Allah Usman. Coba ya Pak tahun. Aku ora trimo saya. Mbah Subagir ini beliau itu tadi dibantu oleh para alim ulama jumlahnya 9. Namanya Yono sing Ali Pak. Menawa. Jadi meskipun dalam perjuangan itu dari orang alim 9 itu ada yang meninggal, harus diganti, sepenting selalu jumlahnya 9. Makanya sampai sekarang dikenal tokoh-tokoh yang berhasil menaklukkan tanah Jawa itu generasi penerusnya itu Wali Songo. Saya dan Gus. Mbah Subagir salah satu walinya Allah yang pertama kali di tanah Jawa ini, Babat Anas, yang tumbalnya dari tanah Arab dipasang di atas bukit Gunung Tidar. Jadi makamnya ini nanti masih ke sana. Ya, masih ke sana. Kira-kira berapa ratus meter gitu. Boleh dilihat, boleh tidak. Terus yang penting kita ziarahnya. Belajar aspat ya. Itu ikut dikubur Pak misalnya. Ikut dikubur. Di sana ada tongkat juga namanya Kiai Panjang. Ya. Tongkat Kiai Panjang itu diwedeni para jin-jin sing biyen kafir dadi muslim. Jadi disyahadatke karo Syekh Subagir. Itu garis besarnya sepak terjang daripada ketokohan Mbah Syekh Subagir yang mampu menaklukkan tanah Jawa, syiar Islam yang akhirnya diteruskan oleh Mbah Wali-Wali Songo yang ada di Pulau Jawa. Oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, oh ya Jamalu ya Jamalu, Sidana Nabi ya Jamalu. Ini kita di puncak Tidar yang hutan pinusnya dilengkapi dengan monyet-monyet bergelantungan, saudara-saudara. Jadi gunung ini nanti mengilhami kita untuk terus berjuang dan berjuang sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan anak-anakku semuanya, di saat kamu mengalahkanku, saat itulah aku menang, saudara-saudara. Juga kamu harus kerja keras untuk mengalahkan saya agar kamu. Tetapi kalau kamu semuanya ini kalah dan aku menang, aku akan menangis. Tangismu adalah bahagiaku. Bahagiaku adalah bahagiamu juga. Dengarkan. Waspadalah. ولم يكن الهدى لولا زهور يا جمال وكل الكون أنا
يبقى إذا مست أيادي يا جمال يا جمال يا جمال. Semangat pagi. Semangat pagi. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke. Berikutnya dibalik, tangan kanan yang ke depan, tangan kiri diputar ke belakang. Iya. Oke, sekarang kombinasi tangan kiri diputar ke belakang, tangan kanan diputar ke depan. Semangko. Bisa ya? Oke, untuk berikutnya, ya, untuk berikutnya, tangan kanan memegang telinga, tangan kiri pegang hidung. Lalu berikutnya, oke, bisa ya? Yang berikutnya, tangan kiri menepuk-nepuk kepala, tangan kanan. Oke, bisa? Bu. Sekarang kombinasi. Oke, kita pindah. Balik. Oke, kita lagi. Sekarang bersama-sama beliau ke kiri. Oke, beliau ke belakang. 1, 2, 3. Oke, yuk kita kembali lagi badan ke atas. Ya, digerak-gerakan semakin keras karena supaya nanti pegang dayungnya kita sudah lemas semua ya, tanda tangannya. Oke, beliau ke kanan, beliau ke kiri, beliau ke belakang. Sesuai diikuti ya. Oke. Pikir pacar main. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. SMK Nusa Laksanatur. Oke, dada ke kamera. Kita mau kasih dari SMK Nusa. Semangat, semangat, semangat. Ayo semangat, mana semangat
loh Pak. Gimana? Ya Allah, senang jangan. Jangan. Mantul, laksana tul mantul. Berarti energi yang terbuang di kelapa ini adalah obat asli makanan surga. Gimana Pak Mus? Alhamdulillah perjuangan berhasil. SMKN Nomor berapa tadi? Nomor berapa? Bogor Jogoro. Oke. Takut gak? Gimana? Seru tapi kurang jerit. Kurang terus? Tapi kalau wis jerit-jerit ya Bu. Oh. Tapi parah ya. Mantap, 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 mantap. Eri. Mantap. Pahit. Halo guys, saya dikira Rizky Webian guys. Laksana tur mantul. Kita telah berjuang menelusuri Sungai Elo. Dehidrasi. Mantap, enak. Apa ya Allah ya. Tapi warnanya begitu. Ini makanan khas dari Magelang ya. Ini ada tempe, ada tahu, ada pisang. Semuanya berkarbohidrat dan enak juga. Harganya Sudah tahu ya tempe? ini harganya 30.000. Habis. Ini yang habisin ini loh. Kalian bakal tekan apa? Ini beli di sini 3.500, pas nyampe Blora 6.000. Aku jualnya 10.000 satu biji. Jadi untung 4.000. Gitu. Di Blora, silakan ke Blora mampir aja di S3-nya Pak Otong. Barat Polres Blora, ya. Ada bakwan Malangnya, ada S3-nya, ada live musiknya, karaoke, karambol. Karaoke, karambol, dakon, ciu, ada betul. Aku mention vodka John Robin, Columbus semuanya sediakan untuk Anda semuanya, gratis. Setelah itu bawa ke Polres Pecrek, dekat Polres. Mantul, mantap sekali. My trip, my adventure. Ayo bajunya dilepas. Dua kali seumur hidup merasakan indahnya dunia, sehingga dunia ini sangat tidak akan kita tinggalkan dalam waktu dekat. Karena besok sampai kapanpun juga harus ada suasana seperti ini untuk kehidupan yang lebih baik. Tahun depan kita akan kesini lagi bersama yang lebih banyak lagi. Merdeka.
I saw you at our bar last night. Hid in the bathroom, I just couldn't say hi. 'Cause I took so much time to reset my life, but in just one look, I'm back. Forget that I could have anyone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru, Ustadz Ustazah, dan yang kami hormati rekan-rekan dari tur perjalanan wisata Laksanatur, teman-teman kru bus, dan adik-adikku semuanya yang dari SMK Nusa. Puji syukur kepada Allah, sama-sama siang hari ini kita bersama-sama datang ke tempat kami. Saya Rahman atas nama pimpinan mengaturkan banyak terima kasih atas segala sesuatunya, dan kami mohon maaf atas penerimaan ini dikarenakan cuacanya agak panas, tapi luar biasa. Ini kita harus semangat, tetap semangat, okay? Seperti itu. Nah, untuk itu kita singkat saja dalam prolog ini. Kami ingin berbagi rasa sebagai tanda wujud syukur kepada Allah atas kunjungan ini. Kami punya sebuah kenang-kenangan, yaitu berupa, Bang minta tolong dong, Bang matiin dulu Bang, di sini ya Bang, kalah Bang mic-nya Bang. Jadi mohon maaf, saya ulangi, kenang-kenangan dari tempat kami adalah kenang-kenangan yang tak ternilai harganya, karena lukisan ini merupakan hasil karya kami tahun 2009. Itu mendapatkan sertifikat muri, ya, dan ini sebagai pemecah rekor dunia, nah, gitu kan. Dan ini saya terangkan dahulu, ini duplikatnya dari lukisan tersebut. Kami kebuat sebagai ucapan tanda terima kasih atas kunjungannya kepada sekolah. Dan ini adalah lukisan yang menggambarkan segala sesuatu kaos yang kita punya di dalam Omah Oblong Jogja T-shirt, yaitu berkenaan dengan heritage, budaya, tari-tarian, dan kemudian ke pewayangan, ada ke the best ya ornamen, terus kemudian the traditional transport ya, the best view of tourism in Yogyakarta, dan yang lain-lain. Kita sebut dengan sumbu garis imajiner daerah istimewa Yogyakarta yang bermula dari sisi utara, yang diawali dengan ke gunungnya Merapi. Ya, yang namanya Merapi ini ketinggiannya 2.968 meter ya. Kalau tidak percaya silahkan datang dan ukur sendiri ya. Nah, seperti itu, boleh dibuktikan. Dan ini adalah keratonnya, dan pantai selatannya di sisi selatan. Okay? Untuk itu kami undang yang terhormat yang mewakili ke Bapak Ibu Kepala Sekolah, monggo kita ajak berfoto bersama di depan dengan saya. Oke, terima kasih, monggo. Kepala sekolah kita masih muda ya, luar biasa. Somebody please help me get over you. Tahun 2009, di mana perusahaan kami itu tergolong perusahaan menengah ke bawah. Ya, tertatih-tatih kita dalam hal ini membangun image. Nah, dengan demikian dari tahun 2009 kita berjualannya memakai gerobak, itu di pusat kota anak-anakku ya. Tetapi 2010 kita hampir bangkrut dikarenakan ada letusan Gunung Merapi, sehingga kita tidak bisa berkembang. Masih ingat 2010? 2010 kalian di usia berapa ya? 40. 40 ya jenengan ya. Oh, berarti sanggih 50 jenengan, luar biasa. Biasa di luar. Jadi ke anak-anakku, terus kemudian kita pindah ke rumah kita sendiri. Karena di pusat kota sudah tidak berkembang, kita berpindah ke rumah kita di tahun 2013 akhir. Nah, kita mulai merajut, dan kemudian ke hampir 85% kita punya karyawan ini lulusan SMK. Nah, kenapa demikian? Dikarenakan kita memang menjaring
memberikan dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi semuanya, terutamanya yang punya keahlian-keahlian. Nah, dengan demikian dari 2014 awal kita sudah mulai merubah mindset kita yang semulanya kita maunya jualan pakai gerobak, kita harus seperti toko yang cukup besar dan layak, dan kita tidak punya parkir pada saat itu. Dan selanjutnya 2015 kita berkembang dan kita bisa beli pekarangan yang sebelah sini, dan itu harganya sangat murah karena kita hidup di desa, anak-anakku. Yang sebelah sana parkiran bis, yang sebelah sana itu seharga 8 miliar. Itu jadi kalau yang sebelah sana 12 miliar yang sebelah sana. Jadi alhamdulillah itu berkat Allah Ta'ala membimbing kita, tetapi tidak lupa menggunakan konsep manajemen yang baik dan benar. Dalam hal ini kita penerapannya ada POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling, ya. Dengan demikian kita pun juga bisa dalam hal ini menerapkan sistem yang sebaik-baiknya sehingga bisa dikenal oleh masyarakat umum, khususnya Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Bahkan yang berkunjung ke sini tidak cuma hanya anak sekolah, tetapi dibuat bahan kunjungan industri oleh para kepala dinas dan kepala daerah yang ada di luar sana, ya. Kebetulan seperti tadi ini dari Lahat Sumatera, dari ke Jawa Barat tadi, dari Tangerang tadi. Nah, alhamdulillah. Nah, apa sih yang diproduksikan begitu kan anak-anak, ya? What kind of the product, gitu ya, what kind of product. Jadi kita akan sampaikan produksinya kita adalah kaos. Kaos itu bermacam-macam, anak-anakku. Ada yang dibuat dari polyester, ada yang dari katun seperti punya Bapak ini, ya, ini dari katun. Nah, ada yang dari TC, ya, Tetron Cotton. Nah, ada juga dari ya katun bambu, ya, dan juga dan yang lain-lain. Nah, apa sih klasifikasinya? Ya, kalau soft polyester itu bahannya halus tetapi panas kalau dipakai di tubuh, Kalau jenengan beli kaos dimanapun, kalau nanti dipakai sampai di rumah agak sedikit meriang, itu gerah sedikit, itu berarti itu adalah polyester. Kalau di tempat kami polyester itu dijual 100.000 dapat 6, ya, untuk anak-anak, ya. Kalau yang dewasa itu dijual hanya 100.000 dapat 5, ya. Terus kemudian naik satu grade, itu namanya TC, Tetron Cotton. Itu katunnya 55, polyesternya 45. Jadi hampir imbang. Tapi ikut adem, panas ikut panas gitu. Tetapi enak, sangat lembut, ya. Lembut dan halus, selembut dan sehalus pipi Pak Rahman, gitu ya. Itu saya maksudnya. Ya, jadi selanjutnya yang ketiga itu katun. Katun kita punya itu seperti di luaran sana, yaitu mereka mengatakan combat, tapi di tempat kami katakan soft premium katun. Kalau soft premium katun itu pasti combat, tapi kalau combat belum tentu soft premium katun, ya. Dan itu terbuat asli 100% dari kapas, ya. Asalnya kapas menjadi benang ditenun menjadi kain. Orang yang sudah lepas tetap laku kenang, walau sekarang menikah dengan yang lain. Mas, kamu kok keblok-keblok? Pernah nikung apa pernah ditikung? Pernah nikung? Luar biasa, pernah nikung katanya, ya. Lupakan mantan, mari kita makan. Ya, jadi yang JT yang seperti saya pakai, dan kemudian ngoblong-ngoblong. Dan bagaimana cara prosesnya, anak-anakku? Proses pembuatan kaos di sini ada gampang. Saya perlihatkan dulu alatnya. Alat menyablonnya seperti ini. Ini namanya alat sablon. Ini kalau kita beli di pusat persablonan, ini ke satu perangkat sampai dengan 2.500.000. Ada papannya, ada alatnya. Ini untuk alat untuk mengukur, ya. Jadi ini kepastiannya untuk memberikan kuat, ya. Karena kita harus membuat ini, ya. Dan ini alat-alat kami, nanti kita akan perlihatkan dengan jelas dari dekat di dalam pada saat mereka bekerja. Terus yang pertama, proses produksi itu meliputi pembuatan desain, ya. Desain dulu, dari desain grafis, selanjutnya desain grafis, kemudian itu ditransfer ke media film, pemfilman, yaitu untuk dicetak. Dan yang kedua, baru kita melakukan pemotongan kain. Seberapa banyak kain yang akan kita potong, seberapa banyak kaos yang akan kita produksi. Sekedar info saja,
ini sebelum COVID kami sehari sudah bisa memotong kain sebanyak 3,6 kintal, ya minimal ya 1.500 kaos itu pasti jadi ya dalam sehari. Tapi setelah COVID ini ada berturun karena kita memang sempat mengalami penutupan ya 4 bulan kalau nggak salah ini kita tutup setelah mendapat izin ulang dari pihak Satgas Covid, maka kita baru buka kembali dengan segala pembatasannya Pak Ustadz. Jadi harus pakai masker, harus dibatasi. Biasanya sekali berkunjung itu 20 bis langsung masuk. Nah sekarang 4 bis masuk, 4 bis masuk, gitu. Jadi kalau masih 4 bis itu belum keluar, ini belum berusaha masuk. Jadi kalau sudah keluar 1 bis masuk 1 bis terus, seperti itu rulingnya. Dan semuanya diwajibkan untuk pakai masker dan semuanya diwajibkan untuk cuci tangan. Nah, kita sediakan sanitizer di setiap pojok di tempat kami di sana. Ya, kembali ke produksi itu yang ketiga baru menyablon setelah proses penggambar dan ke pemfilman selesai, kita baru menyablon anak-anakku. Ya, menyablon sesuai dengan ini. Kalau SMK Nusa ini punya logo seperti itu ada 1 2 3 4 5 kurang lebihnya 5 warna, maka kita akan gradasi dan kita ambil ke masing-masing warnanya kita copot. Jadi kayak itu ditempelkan satu persatu digesut, satu persatu digesut, satu-satu digesut dan yang lain-lainnya. Dan yang keempat adalah proses penjahitan. Nah, di proses ngepres dulu, dipres agar mereka itu bisa rapat, hasilnya bisa maksimal, bagus gambarnya, ya. Terus kemudian yang kelima adalah proses penjahitan, keenam itu adalah ke kontrol, dan kemudian yang ketujuh adalah proses penjualan. Oke. Nah untuk itu adik-adikku sekalian nanti saya akan pandu sampai dalam, tapi tetap jaga jarak kondisi ya, tidak boleh ke kanan dan ke kiri karena kita disediakan di pintu tengah saja, di jalan tengah saja, nanti diisi di tengah, nanti di dalam produksi penyablonan sana, oke. Dan dilarang untuk menyentuh, mencolek itu ataupun memegang hasil gambar yang sudah dikerjakan oleh para petugas kami yang ada di sana, nggih. Paham nggih? Nah, untuk itu di depan kita sambil berjalan, tapi penjenengan saya akan perlihatkan bahwasanya kami punya kaos raksasa yang ukurannya 36 meter kali 44 meter ya. Jadi ini adalah kaos-kaos kami. Dan sebagai bukti apa yang saya sampaikan tadi, ini adalah sertifikat duplikat kami di mana Museum Rekor Dunia untuk Indonesia yang dikelola oleh MURI, kita pernah mendapatkan ini sebagai pemrakarsa dan pembuat kaos terbesar di dunia seukuran 36 meter kali 44 meter ya. Jadi ya, kaosnya pernah kita pajang menutupi satu Galeria Mall yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, karena di Yogyakarta ini mallnya tidak besar-besar, tidak terlalu besar dan tinggi-tinggi. Mall yang besar tinggallah 2 di Yogyakarta di sini, Mulyono dan Mulyadi. Nah, gitu. Jadi ini adalah kaosnya dipajang, ini bukan ke ular naga, ular raksasa ini ya, ini adalah kaos raksasa. Nah, untuk itu anak-anakku semuanya sebelum masuk ke dalam ruangan nanti di tempat ini tidak boleh lagi keluar dari pintu yang sama. Nanti pintu keluarnya nanti di atas. In the bathroom, I just couldn't say hi. 'Cause I took so much time to reset my life, but in just one look, I'm back. Forget that I could have anyone. Kita akan buat pemfilman, ya. Bukan film-film itu seperti layaknya disiarkan di TV ya, tetapi pemfilman maksudnya di afdrak ya. Di afdraknya begini anak-anakku. Jadi satu saya ingin sampaikan bahwa, nah pertama ini adalah seperti ini lukisan ini berasal dari ini dulu, baru kemudian kita lapisi dengan bahan Photoshop, kemudian kita masukkan gambar satu demi satu ya, sehingga terciptalah gambar yang melekat pada posisi ini. Contoh ini bentuk dasarnya. Kalau ini diterawang, ini akan ada lubangnya. Nah ini ya. Tapi kalau di sini kan tidak bisa melihatnya. Nah kalau yang ini bisa melihat. Nah, ya. Jadi ini ada berlubang, ini akan menggambar dari Candi Borobudur. Nah seperti itu. Dan kita menggunakan tintanya. Ini tintanya yang hijau itu adalah tinta karet. Ya. Tinta karet. Dan untuk bahan yang kita buat ini adalah kaosnya bagus sekali
Nah ini adalah ke proses wayang ya, yang kita lihat seperti ini. Jadi gambarnya cukup jelas dan cukup baik. Dan di mana gambar ke ini sesuai dengan saya sampaikan bahwasanya gambar yang kita punya ada terakhir ada pewayangan ya. Terus selanjutnya adik-adikku sekalian, ini ada beberapa gambar yang ada di sini pun juga bagus ya. Nah, ini contoh ini adalah Gunung Merapi ya. Jadi ini pun karetnya tebal dan sangat baik. Ini pun kalau kita tarik pakai ini tidak hancur ya. Jadi gini. Jadi tidak rusak karetnya. Akan tetapi kalau yang ini berarti rusak. Tapi kalau di bawah kan berarti ini harus dipres karena harus masuk dalam pori-pori kain ya. Seperti itu. Selanjutnya setelah ini dibuat satu persatu file-file gambar ini adalah screen juga. Jadi ada screen 1 dan screen 2. Ini cukup berbeda. Ini untuk ke warna dasar, ini ke warna sampingnya, dan tentu untuk listnya pun juga ada tersendiri. Terus kemudian untuk peralatannya ada screen, ada kotak meja, ada rakel ya. Yang digesutkan itu di ini ya, yang dipegang oleh mas-masnya itu untuk melakukan ke penggambar. Nah itu adalah rakel namanya ya, seperti ini ya. Itu yang hitam itu adalah rakel namanya. Nah untuk itu adik-adikku sekalian, ini bagaimana prosesnya? Ini seharian satu orang dikasih kesempatan, ada yang 50, ada yang 100 ya. Ada yang 50, ada yang 100. Jadi mereka tuh menggambar satu persatu sebelum di ini. Nah ini namanya rakel ya. Ini namanya rakel. Ini namanya rakel. Kalau yang ini rakel ya. Jadi satu persatu mereka akan gambar. Nah selanjutnya setelah itu diselesaikan dengan baik, maka akan dikirim dengan ke pressing ya. Kita hot pressing, kemudian baru kita akan berikan kepada penjahit. Nah ada pertanyaan sampai sini anak-anak? Ada pertanyaan? Saya Pak. Iya Pak. Rakel ini tiap hari ganti apa gimana? Oh tidak, karena habis selesai itu dicuci Pak. Dicuci, tetapi rakel ini kan ada ukurannya, disesuaikan dengan gambarnya Pak, lebar gambarnya. Nah itu, Adit punya berapa rakel Dit kamu Dit? Banyak Pak. Ada banyak ya, ada 5 ya paling tidak ya. Pak ada, jadi ada 5 Pak. Jadi kalau besok ketemu gambar yang lebarnya sama, dia akan menggunakan yang ini lagi. Nah gitu ya, jadi seperti itu. Borongan ya, padat karya. Padat karya tahu kan Pak ya? Tahu, Pak. Padat karya artinya mereka kalau ke bekerjanya padat, karyanya padat itu maka dia akan ke ini. Ini tergantung Pak, tergantung hasil dari mereka lakukan. Jadi sehari kalau 50 atau 100 itu kan seminggu bisa sampai dengan 500, ada yang 600, ada yang lebih Pak. Nah, seperti itu. Jadi sungguh sangat luar biasa, tergantung. Begitu pula dengan para penjahit Pak. Ya, para penjahit itu seminggu Senin sampai Sabtu itu biasanya gajian Pak. Jadi hari ini gajian Pak ini Pak. Nah, tidak tahu nanti dapatnya berapa ini Pak. Kira-kira tanpa skill khusus itu kami bisa kerja di sini apa enggak Pak? Oh tidak bisa Pak. Jadi paling tidak harus melakukan ada training dulu Pak. Training dulu minimal 3 bulan Pak. Training 3 bulan baru bisa kita lihat hasilnya Pak. Ya. Selama training itu kita bayar apa dibayar Pak? Kalau dari SMK itu kami tidak pernah memungut bayaran Pak. Kami tidak pernah memungut biaya kepada mereka. Hanya saja SMK ini kita punya kerjasama dengan beberapa SMK, ya. Tapi kami tidak menanggung biaya hidupnya seperti contoh kos makan dan minumnya. Dan kalau ke masalah ada insentif dari kami itu nanti kebijakan pimpinan nanti kita. Tapi kalau untuk kita berikan sertifikat dan yang lain-lain itu kita berikan memang Pak. Jadi nanti kan keinginan kami setelah ini ada tindak lanjut untuk ada kerjasama dengan pihak Oblong Jogja gitu loh Pak maksudnya. Bisa Pak, bisa Pak. Bisa asalkan Bapak punya program trainingnya itu kapan. Kita juga menyediakan untuk pemasaran Pak. Ya. Jadi kalau ini kan khusus laki-laki mungkin ya laki-laki. Tapi kalau untuk pemasaran
pemasaran, itu bisa perempuan. But now all I remember is what we had. Nobody, nobody, nobody compares to you. Somebody, somebody, please help me get over you. 'Cause it feels like I've been wasting my time in all the wrong places, on all the wrong faces. Nobody compares to you. Ooh, nobody compares to you. Ooh, nobody compares to you. Nobody compares to you. Nobody compares to you. What should I do? Maybe I'll move away. Start somewhere new. I'll let you have LA. Malioboro, kota kenangan, kota sejarah di Yogyakarta. Kita lagi jalan-jalan bersama ladies. Ini dan ini. Oke, All I remember is what we had. Nobody, nobody, nobody compares to you. Somebody, somebody, please help me get over you. 'Cause it feels like I've been wasting my time in all the wrong places, on all the wrong faces. Nobody compares to you. Ooh, nobody compares to you. Ooh, nobody compares to you. Nobody compares to you. Nobody, nobody, nobody compares to you. To you. You're once in a lifetime, better than New Year's at midnight. Wanna grab on and hold tight, and I won't let go. I hope you face that I miss, your lips I wanna kiss. Kami siap mengalahkan kalian. Nobody compares to you. Awas kalian. Somebody, somebody, please help me get over you. 'Cause it feels like I've been wasting my time in all the wrong places, on all the wrong faces. Nobody compares to you. Nobody compares to you. Nobody, nobody, nobody compares to you. Nobody compares to you. Nobody, nobody, nobody compares to you. Nobody compares to you. Nobody, nobody, nobody compares to you. Nobody compares to you. Nobody, nobody, nobody compares to you. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Selamat malam, semangatnya pagi. Di malam minggu tidak terasa kita sudah menunjukkan pukul jam berapa nih? 20.25. Jam setengah 9 ya nggak? Kalau udah 9 biasanya kalau yang diapelin sudah pulang belum nih? Belum. Masih anteng ya? Kalau jam kalau belum jam 9 belum pulang ya? Ayo sebutin, ada 4 krunya Laksanatur nih di malam hari ini di bis ini nih. Ada 4. Ayo sebutin namanya siapa saja. Imam. Jawab dulu. Nggak boleh langsung nelotong, nggak boleh. Tunjuk jari. Siap?
Ayo, 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 ayo. Si Imam, si Tae, temennya. Minimal, ayo. Ya, ayo mas. Ya. Mas Janan, ayo terus. Makmum. Sampai kernet. Ayo satu lagi yuk. Kan empat, cuma empat ya. Ini namanya ada nih depan belakang. Ayo, ada 4 nih. Halo. Tuh cara Alio. Lupa. Kenalan sih. Ayo siapa yang jawab tadi? Ayo. Siapa tadi? Makmum. Imam. Mas Janan. Makmum. Satu lagi ya, satu lagi. Siapa tadi ya, satu lagi yuk. Pinus. Oh betul, ayo lagi. Ayo Pinus sama Tinus. Ya udah, ini soalnya yang jawab cuma 2. Dikasihnya mas, yang belakang itu dulu ya. Selanjutnya ada ini gampang lagi nih. Sebutkan aja guru kalian yang mendampingi di sini. Ada berapa dan sebutin namanya. Ayo, tuh jari. Ayo ini. Bu Novi. Sebutin dulu ada berapa. Pire. Ya sebutin dulu aja, enggak apa-apa sebutin. Ayo Kak Isa lu. Ya. Bu Catur. Bentar, ini saya tak cari jurinya dulu, betul apa enggak? Siapa ya? Ya, Pak Malik selaku Bapak ya. Ayo, nanti kan saya nggak tahu nggak hafal. Pak Malik nanti yang jurinya. Ayo, 1. Bu Catur. Bu Catur. Novi, Pak Malik. Pak Malik. Pak Didi, Pak Ali, Pak Oh, Mus. cepet aja. Bentar Pak lagi. Eko. Oh, cepet. Ayo, 1. Pak Mus. Pak Mus. Pak Mus, Pak Ali. Pak Ali. Pak Malik. Pak Malik. Pak Eko. Pak Eko. Pak Irfan. Pak Irfan. Bu Catur. Bu Catur. Bu Novi. Bu Nafi. Bu bahasa Indonesia siapa ya? Ayo, kurang. Bu Ima. Bu Ima. Bu Alif. Bu Alif. Pak Eko. Pak Eko sudah. Berarti jumlahnya berapa? 9. Betul, Pak? Oh, salah. Ayo. 10. Ya, tulang lagi. Masih saya lagi yuk. Lagi. Pak Malik. Pak Malik. Pak Irfan. Pak Irfan. Pak Eko. Pak Eko. Pak Didi. Pak Didi. Pak Ali. Pak Ali. Bu Catur. Bu Catur. Bu Ima. Bima. Bu Alif. Bu Alif. Bu Novi. Bu Nafi. Bu Catur. Pak Eko. Sudah sama. Gemes aku tadi yuk. Siapa sih? Saya, Pak. Saya Pak. Gemes saya ini. Saya Pak. Siapa pada? Bukan saya. Dereng. Oh, dereng. Suwe mana? Siapa? Harusnya. Masih Pak Mus lu. Pak Mus, semua dia mau kok. Ya, sering joget. Di belakang sering joget. Pak Didi. Betul, Pak. Pak Didi mau kau? Oh, betul. Berarti jumlahnya berapa? 10. Ulangi lagi. Pak Didi. Pak Didi. Pak Malik. Pak Malik. Pak Eko. Pak Eko. Pak Irfan. Pak Irfan. Pak Ali. Pak Ali. Cewek ibu nih. Mus. Pak Mus. Bu Novi. Bu Nafi. Bu Alif. Bu Alif. Bu Catur. Bu Catur. Bu Ima. Bima, betul, Pak? Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, di antara 10 yang paling galak siapa? Iya kue saya. Enggak ada. Angel, wes. Angel. Enggak ada? Enggak apa-apa. Salami leh. Bu Catur. Oh, Bu Catur paling galak. Oh, betul, Pak, Bu Catur, Pak. Oh, enggak, betul dapat hadiah. Oh, bilang aja, bilang. Sangat menyenangkan. Terus raftingnya juga seru. Yes. Terus Pelayanannya juga bagus. Mantul lah wes. Pesannya semoga dari tahun ke tahun lebih maju SMK-nya maupun Makun apa? vaksinatornya. amin. Mantul lu sih lo kayak mantul. Tambah yang baik-baik. Ya. Mantul. Vaksinator mantul. Oke. Thank you.
Gusti lilani tresnaku bakal dinowo bakti Sumbung Pak. Duh, iki piye Pak ngene iki? 26.000. Sampun anak marang sliramu ojo sampe salah Mas. aku ra mundur teko atimu masih sadaya ranor iki tepung kadi nang dor meja yen koste gratuwe wong iso apa hatimu masih sadaya rangastu iku kaya tepung kanji nang dur meja yen Gusti Krastuwe wong tuwa iso apa tentang aku kalau kamu ragu optimis main Gusti boten sae ngementakatmu kalau kamu ragu optimis wae Gusti boten sae